雷霆血火，精神风暴。天毒，敢杀我！他日，竟连妖火不信。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Martial Master episode 210 sampai 220. Di bagian sebelumnya, babak demi babak telah dilewati, hingga tinggal 3 praktisi yang maju ke babak ketiga teratas. Salah satu dari mereka bertiga akan melewatkan pertarungan dan 2 sisanya akan bertanding. Ibu kota selatan kuno memutuskan satu orang yang melewati pertandingan adalah Qin Chen. Maka 2 orang lainnya akan bertarung, yaitu Di Tianyi melawan Molly. Pertarungan mereka berdua pun terjadi dengan luar biasa, dan pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Molly. Di pertandingan final, Qin Chen bertemu dengan Molly. Pertarungan itu pada awalnya didominasi oleh Qin Chen, hingga membuat Molly melepas topengnya. Pada saat Molly menyerap energi iblis ke dalam tubuhnya, pertarungan menjadi semakin seru. Meskipun begitu, pertandingan dimenangkan oleh Qin Chen pada saat mereka beradu kekuatan mental. Selanjutnya, mereka pun mendapatkan sebuah warisan berupa benih dewa dari ibu kota selatan kuno. Sebagai tambahan, mereka juga mendapatkan permainan langit berbintang ibu kota selatan kuno. Mereka yang dapat menembus permainan dan keterampilan rahasia akan mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan seluruh ibu kota selatan kuno. Scene pun berlanjut di altar. Tetua dari lembah Tianyin menghalangi Yuan Feng untuk pergi, dan alasan acara pewarisan ibu kota selatan kuno belum berakhir. Jadi, Yuan Feng sebagai salah satu peserta harus tetap di sini. Mau tidak mau, untuk menghindari keributan, Wei Tiaming pun mengikuti kemauannya. Melihat lembah Tianyin yang sudah memulai pergerakan, Sekte Tianyi juga melakukan pergerakan ke kerajaan Qi, supaya bisa mendapatkan harta warisan ibu kota selatan kuno. Baru saja tiba, Sekte Tianyi langsung merendahkan nama 5 kerajaan dengan mengatakan kalau mereka semua hanyalah sampah dan pecundang. Tak terima dengan ucapan itu, Wang Ximing mengeluarkan pedangnya dan juga mengolok-ngolok mereka dengan mengatakan sekte sampah yang tidak bisa masuk ke dalam 24 besar. Ucapan Wang Ximing barusan mendapat respon negatif dari salah satu tetua. Tanpa berbasa-basi, ia pun dengan cepat mengeluarkan serangannya ke arah Wang Ximing. Akan tetapi, serangan itu ditahan sendiri oleh Raja Linggu untuk melindungi Wang Ximing. Ia terlihat sama sekali tidak mampu untuk menahannya. Tak berdiam diri, Wang Ximing pun bergegas melakukan serangan untuk membantu Raja Linggu. Sayangnya, serangan Wang Ximing masih belum cukup untuk melukai tetua itu. Hal ini justru membuat Wang Ximing terkena serangan lawannya. Tak berselang lama, Hainu datang untuk membantu. Dengan cepat, ia pun memberikan serangan kepada wakil ketua sekte yang menyerang kerajaan Qi. Kemudian, wakil sekte ini mulai melancarkan serangan, tapi serangan itu berhasil ditahan dengan satu tangan oleh Hainu. Akibat hal itu, tangan wakil sekte pun terkena sebuah racun yang digunakan oleh Hainu di tangannya. Sekte ini pun memutuskan untuk mundur setelah wakil sektenya terluka. Raja Linggu dan yang lainnya berterima kasih kepada Hainu karena telah membantu mereka. Hainu mengatakan karena Raja Linggu dan yang lainnya ada teman Qin Chen, maka mereka semua juga menjadi teman bagi Hainu sendiri. Hainu ternyata berencana untuk pura-pura menjadi teman supaya bisa mendekati teman-teman Qin Chen, sehingga ia pun bisa merebut kembali api roh darah teratai hijau dengan mudah. Beberapa saat kemudian, Qiansu keluar dari aula misterius. Ia cukup kebingungan melihat Yuan Feng dan Wang Timing ditahan oleh lembah Tianyin. Di aula misterius, Qin Chen terlihat masih melakukan latihan. Ia sempat kebingungan karena kekuatan sejati dan teknik Maharaja 9 bintang saling bertabrakan. Pada saat juga, ia menyadari kekuatan sejati sebelumnya harus bisa menyatu dengan tubuhnya setelah dia memurnikan oleh Bloodline Guntur. Qin Chen pun mulai mengetahui kalau sebenarnya tujuan latihan itu adalah untuk memelihara benih dewa. Menurut ibu kota selatan kuno, setelah bertahun-tahun, Qin Chen adalah satu-satunya orang yang berhasil mempraktikkan latihan yang ditetapkan oleh leluhurnya.
Di sisi lain, Hua Tiandu, Leng Wushuang, dan Di Tianyi tersingkir dan keluar dari aula misterius, sehingga yang masih bertahan hanyalah Molly dan Qin Chen saja. Lalu, ibu kota selatan kuno mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Ia menjelaskan setelah benih dewa menyatu dengan mereka, maka akan membuat kunci harta karun terbuka. Setelah itu, karena mereka berdua bertahan sampai akhir, membuat mereka mendapatkan keterampilan rahasia dari reruntuhan ibu kota selatan kuno. Di lautan jiwa Qin Chen, ia pun melihat sebuah pedang yang mengelilingi dirinya. Ia menyadari kalau itu adalah teknik pedang kerajaan. Ibu kota selatan kuno ternyata sengaja meninggalkan kekuatan kepada mereka berdua. Hal itu untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi selepas mereka pergi keluar dari aula misterius. Setelah mereka berdua sampai di altar, ibu kota selatan kuno pun akhirnya kembali menghilang. Di sisi kerajaan Qi, Qin Chen ini sedikit kaget melihat Hainu di sana. Hainu mengatakan jika Qin Chen mengembalikan barang miliknya, maka dirinya bersedia melindungi kerajaan Qi. Tetapi Qin Chen menolaknya karena merasa tidak memerlukan perlindungan dari Hainu. Raja Lingu juga sedikit kebingungan melihat hal ini. Setelah memastikan kalau Hu Tiandu mendapatkan benih dewa dan juga mendapatkan teknik rahasia tingkat tinggi, dengan kata lain, Qin Chen dan Molly mendapatkan teknik rahasia tingkat surgawi. Karena asal-usul dari Paksi Guxian yang tidak jelas, Tetua Gishuan dan Tetua Li Shengfeng memutuskan untuk merampas teknik rahasia itu dari Qin Chen. Tetua Li Shengfeng meminta kompensasi kepada Qin Chen dengan alasan kalau Qin Chen telah mempermainkan murid dari Sekte Luxian selama kompetisi arena. Ia juga terlihat marah karena perbuatan Qin Chen yang menyakiti anaknya yaitu Lin Kunyun, dan ia pun berencana untuk membunuh semua praktisi muda dari kerajaan Qi. Qin Chen mengingatkannya mengenai aturan benua. Karena jika Lin Xingfeng melakukan hal itu, maka Sekte Luxian akan dinyatakan melanggar aturan benua. Lin Xingfeng membantahnya karena menurut aturan benua tidak diperbolehkan menyerang kekuatan di bawah. Lin Xingfeng juga menyinggung Hainu yang melindungi kerajaan Qi. Hainu membantahnya kalau ia tidak memiliki hubungan apapun dengan kerajaan Qi, sehingga mereka bebas melakukan apa saja kepada kerajaan Qi. Untuk menguji kebenaran dari perkataan Hainu yang tidak akan membela kerajaan Qi, Gishuan memerintahkan Lin Xingfeng untuk menyerang Qin Chen. 放心，可笑！不久之前那斗篷人还帮大齐远一点，否则演得太假，你还怎么偷袭？此人爱信不信。好。 Qin Chen membalas serang Lin Xingfeng dengan sebuah serangan juga, yang membuat serangan Lin Xingfeng hancur, bahkan nyaris melukai dirinya. Selanjutnya, mereka pun saling menyerang dengan jarak dekat. Namun, serangan Lin Xingfeng masih belum bisa mengenai Qin Chen. Tidak hanya itu, karena kekuatan Bloodline Gundurnya mampu dipatahkan oleh lawannya, Qin Chen pun langsung menyerangnya dengan jurus badai mental. Kekuatan mental Qin Chen kali ini berhasil membuat Lin Xingfeng oleng. Di saat yang bersamaan, Qin Chen memanfaatkannya untuk menyerangnya secara fisik dan membuat Lin Xingfeng sekarat. 华天都败给大意了，以为是五阶武宗就，否则的话，难怪你底气这么强。 Tak terima temannya terluka, Gishuan pun memutuskan untuk turun tangan. Ketika dia mendekati Qin Chen terlihat sudah menyiapkan sesuatu di tangan kanannya yang ia sembunyikan. Bukannya menyerang Qin Chen, ia malah mengancamnya. Jika Qin Chen bersedia tunduk pada Sekte Luxian, maka Gishuan berjanji akan memberikan Qin Chen dan teman-temannya untuk tetap hidup. Sambil tertawa, Qin Chen mengoloknya dengan berkata kalau jenius yang dikembangkan oleh Sekte Luxian hanya bisa menjadi sampah. Mendengar itu, Gishuan menjadi sangat emosi dan mulai menunjukkan kekuatannya. Sama halnya dengan Qin Chen, ia juga tidak tinggal diam saja melihat hal itu. Dengan cepat, Bloodline Guntur milik Qin Chen menyiksa Gishuan hingga membuat dia termundur. Pada saat Gishuan ingin membalasnya, belum sempat untuk menggunakan jurus, Qin Chen menyiksanya lagi dengan Bloodline Gunturnya. Lalu menampar wajahnya dari jarak jauh dan membuatnya terhempas jauh. Tidak mau dipermalukan oleh seorang bocah, Gishuan malah menuduhnya menggunakan sebuah teknik iblis. Dan lantang, Qin Chen menentang semua orang yang ingin melawan kerajaan Qi. Ucapan Qin Chen barusan mendapatkan respon dari Gishuan. Kemudian dengan cepat, Qin Chen melakukan serangan kepadanya. Pelakuan itu membuat Hu Tiandu marah dan mulai melakukan pergerakan untuk menyerang Qin Chen. Namun serangan itu terhenti karena kekuatan benih dewa. Ternyata kekuatan yang ditinggalkan oleh kehendak ibu kota selatan kuno adalah melarang para pewaris harta untuk saling menyerang.
Hu Tiandu kembali menggunakan jurusnya kepada Qin Chen. Serangan itu dapat ditahan dengan mudah oleh Qin Chen. Pada serangan kedua Hu Tiandu, Qin Chen mengkontornya dengan kekuatan mental jurus larangan penjara ilusi, yang mengakibatkan Hu Tiandu masuk ke dalam genjutsu Qin Chen. Dan dalam sekejap Hu Tiandu pun dikalahkan. Qin Chen kemudian memberitahu kepada Raja Linggu untuk pergi terlebih dahulu, dan juga memberitahu kepada orang-orang 5 kerajaan untuk segera pergi menjauh. Sontak saja masing-masing orang dari 5 kerajaan pun bergegas pergi. Berbeda dengan yang lainnya, Qiansu memutuskan untuk tetap bersama Qin Chen. Qiansu mengetahui bahwa orang-orang dari Xuanzhou ini sangatlah mendambakan warisan ibu kota selatan kuno, jadi dia memilih untuk tidak pergi bersama, agar keluarganya dari sekte Liang Tian tidak menjadi incaran dari orang-orang Xuanzhou. Tak berselang lama, Presiden Dongfang dan Xiao Ya datang dengan membawa Xian Tian yang merupakan dekan atau penetua dari Tanah Suci Bloodland dinasti Wei. Tidak hanya itu, ada juga dekan dari Papua Empire dinasti Wei, yaitu Mu Lengfeng. Xian Tian sebagai orang yang bertanggung jawab dalam urusan dinasti Wei memperingatkan kepada orang-orang dinasti Wei yang melanggar aturan benua, karena beberapa praktisi kuat dari dinasti Wei yang ikut campur pada kompetisi 5 kerajaan. Selain itu, Tanah Suci Bloodland dan Papua Empire juga memiliki perjanjian dengan aliran iblis darah yang saat ini mengaku sebagai paksi Guxian. Yang perjanjian itu berupa tanah 5 kerajaan tidak bisa diserang paksa oleh mereka. Aliran iblis darah menyangkalnya karena mereka ikut serta dalam kompetisi atas nama paksi Guxian dan bukanlah aliran iblis darah. Presiden Dongfang yang sebelumnya sudah menceritakan Qin Chen kepada Xian Tian, ia pun mulai memperkenalkannya. Qin Chen pun memberikan hormat, kemudian menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Xian Tian. Yishuan menyangkalnya dengan alasan Qin Chen melukai murid dan tetua dari sekte Luxian. Jadi sekte Luxian mengaku menyerang Qin Chen karena keluhan pribadi. Ia juga memberitahu bahwa Qin Chen bukanlah orang lemah, karena berhasil menjuarai kompetisi 5 kerajaan. Xian Tian dan teman-temannya sangat terkejut mendengar hal itu. Mendengar ucapan dari orang-orang Xuanzhou yang berkata kalau masalah itu hanyalah keluhan pribadi, Qin Chen meminta kepada Papua Empire dan Tanah Suci Bloodland cukup untuk menjaga orang-orang dari 5 kerajaan saja. Gishuan dan tetua dari sekte Tai pun memastikan kalau mereka hanya akan menargetkan Qin Chen saja tanpa melukai orang-orang dari 5 kerajaan lainnya. Ucapan dari mereka semua juga sudah Qin Chen rekam dengan kristal gambar sebagai bukti. Lalu ia pun memberikannya kepada Xian Tian, yang mana jika dinasti Wei berani melakukan sesuatu kepada 5 kerajaan mereka, maka Tanah Suci Bloodland dan Papua Empire akan segera menegaskan keadilan. Sesudah itu, Qin Chen pun memanggil semua orang yang memiliki keluhan pribadi kepadanya. Satu persatu sekte pun mulai menyebutkan keluhan pribadinya kepada Qin Chen. Mulai dari tetua sekte Shanhe, wakil ketua Chen Tianlo dari sekte Tianyi, dan tetua Zhou Luo dari lembah Tianying. Karena tidak ada lagi yang mengajukan keluhan pribadi, Qin Chen pun memulai pergerakan kepada sekte Tianyi. Dan cepat dan tanpa henti, Qin Chen pun menyerang Chen Tianlo. Chen Tianlo pun tewas seketika akibat serangan dari Qin Chen yang dapat menembus dada kanannya. Tidak hanya itu, Qin Chen juga menghabisi para bawahannya. Selanjutnya, hanya dengan satu tebasan jarak jauh, ia juga berhasil menghabisi tetua dari lembah Tianying. Ia kemudian bergegas menghabisi orang-orang dan tetua sekte dari Shanhe. Dengan ini, Qin Chen bisa kita sebut melakukan pembantaian kepada mereka. Setelah itu, Qin Chen pun menargetkan sekte Luxian. Gishuan pun juga langsung meminum sebuah pil dan menggunakan sebuah formasi tingkat 5. Orang-orang dari sekte Luxian bersama-sama melakukan penyerangan kepada Qin Chen. Walaupun demikian, serangan gabungan mereka dapat dipatahkan oleh Qin Chen dengan sangatlah mudah. Qin Chen pun segera melakukan pembalasan dengan menggunakan sebuah formasi di atas mereka semua. Menyadari hal itu, Gishuan dan Hu Tiandu pun segera menyelamatkan diri. Yang lebih parahnya lagi, dia itu dengan sengaja melakukan pengkhianatan dengan menghalangi teman-temannya untuk kabur, sehingga mereka semua pun mati karena serangan dari Qin Chen. Sebelum Gishuan dan Hu Tiandu pergi, ia masih sempat-sempatnya untuk mengancam Qin Chen. Akan tetapi, Qin Chen tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan menggunakan teknik larangan jiwa, teknik itu pun membuat Hu Tiandu lenyap tanpa tersisa. Setelah itu, Gishuan juga mati karena pedang Qin Chen menembus dadanya.
Dengan ini, tidak ada satupun dari sekte Lucian yang tersisa. Qin Chen meminta kepada semua saksi untuk memberitahu kepada sekte Lucian jika mereka ingin membalas dendam, datanglah kepada dirinya. Selesai pertarungan, masing-masing sekte dan kerajaan dari dinasti Wei pun pergi dari tempat tersebut. Bahkan Heinu juga pergi karena tidak berani melawan orang-orang dari Tanah Suci Bloodland dan Papillonville. 地的人能一直守护在他身边。你是说州之人不会轻易放弃？明白了，先回去再说吧。 Singkat waktu, terlihat Qin Chen sedang mempelajari pedang. Ia pun mulai memahami bahwa kekuatan sejati, kekuatan jiwa, dan kekuatan spiritual Bloodland dapat meningkatkan kekuatan teknik pedang kekaisaran tersebut. Selain memerlukan jiwa yang kuat, teknik pedang kekaisaran juga perlu senjata harta yang dapat menampung kekuatan jiwa. Yang setidaknya senjata harta di atas tingkat 7, agar dapat menanamkan kekuatan jiwa di dalamnya. Qin Chen kemudian mencoba menanamkan jiwa kepada pedang berkarat miliknya. Saat melakukan percobaan, sekilas ia melihat memori pedang berkarat itu. Ia mengira jika pedang ini memiliki jejak-jejak zaman kegelapan kuno yang tertinggal. Ketika ingin melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya, ia tidak dapat melihat memori itu lagi. Kembali di mana Xian Tian sedang membahas mengenai para murid yang menerima warisan kepadanya. Qin Chen tidak menyarankan untuk mereka tinggal di 5 kerajaan. Menurut Mu Lufeng, jika ingin menghindari pengejaran dari praktisi Xuanzhou, kota Kekaisaran Wei adalah tempat terbaik. Karena kota Kekaisaran Wei memiliki penjagaan yang ketat dan memiliki kekuatan yang kuat, yang membuat sekte Lucian saja tidak berani bertindak sembarangan. Selain itu, selama 5 kerajaan dapat bergabung dengan Akademi Xindi, maka mereka dapat menyelesaikan masalah itu. Akademi Xindi adalah akademi kerajaan yang didirikan oleh keluarga Kekaisaran Wei. Jika 5 kerajaan dapat bergabung, maka mereka akan dilindungi. Mereka akhirnya sepakat untuk melakukannya. Singkat waktu, Mu Lufeng menemui Qin Chen yang mana ia memiliki satu permintaan kepadanya. Karena persaingan di dalam Papillonville miliknya sangatlah ketat, jadi jika ingin memasuki Papillonville utama, Mu Lufeng ini harus memenangkan kompetisi jenius pengetahuan pil. Maka karena itulah, ia meminta Qin Chen untuk mengikuti kompetisi itu mewakili dirinya. Selama Qin Chen menyetujuinya, maka Papillonville dinasti Wei bersedia menjaga keselamatan murid-murid dari 5 kerajaan. Dan kesepakatan itu, Qin Chen pun menyetujuinya. Lalu, Mu Lufeng berencana akan mengajak Qin Chen ke Papillonville miliknya pada besok hari. Akan tetapi, karena Qin Chen baru saja menghabisi 2 orang penting, yaitu Ge Xuan dan Hu Tiandu, Qin Chen pun khawatir jika akan terjadi sesuatu kepada Mu Lufeng. Sehingga, Qin Chen pun memutuskan untuk pergi sendirian, dan berpisah dengan yang lain. Di hari yang sama, wakil ketua sekte sekaligus bapak Hua Tiandu yaitu Huang Sheng meminta kepada ketua sekte untuk membiarkan dirinya membalaskan dendam kepada 5 kerajaan, yang mana merekalah yang telah menghabisi anaknya. Ketua sekte yang bernama Di Xuan mengatakan karena Di Xuan dan yang lainnya telah mengakui kalau pertarungan mereka melawan Qin Chen dipicu oleh dendam pribadi, maka jika mereka bertindak gegabah, takutnya Papillonville dan Tanah Suci Bloodland segera mengetahuinya. Ia kemudian memerintahkan Washang dan para bawahnya untuk mencegah Papillonville dan Tanah Suci Bloodland. Tak hanya sekte Lucian, sekte Shenhe, dan lembah Tianying juga bergegas mengincar Qin Chen. Di sisi lain, Heinu sedang mengikuti rombongan 5 kerajaan. Dengan menunggangi elang bulu besi sendirian demi menyeberangi pegunungan Hexiang, Heinu kemudian menggunakan serangga pendeteksi roh untuk melacak keberadaan dari Qin Chen. 现在就定能找到这小子，应该是走了。加快速度！ Simbali kealiran iblis darah, Molly melaporkan kepada Tetua Suing bahwa Qin Chen tidak pergi bersama dengan orang-orang dari Papillonville dan Tanah Suci Bloodland. Menurut Suing, Qin Chen sudah berada di dekat celah gunung. Ia berniat untuk membawa Molly dan Guiying untuk kembali, sedangkan bawahnya diperintahkan untuk menelusuri jalan gunung dan menemui Qin Chen, dan juga merampas rahasia warisan dari ibu kota selatan kuno. 沿着山道搜索， 尽快找回芬多，追上那秦，你是我芬多最优秀的教子秦晨，记住不论死活传承秘籍。是，长老。 Di posisi Qin Chen, ia dengan elang bulu besinya sedang diserang oleh beberapa kawanan burung yang membuat elang bulu besi terluka parah. Lalu ia pun memutuskan untuk berjalan kaki saja. Saat berada di bawah, Qin Chen merasa kalau dirinya sedang diikuti dan mencoba memeriksa tanda-tanda segel pelacakan pada tubuhnya.
Tetapi ia tidak menemukan segala pelacakan pada dirinya. Untuk berjaga-jaga, ia pun menggunakan sebuah formasi demi melindungi dirinya. 速度怎么可能这么快？ 这种锁绝不能在这里断了。 Tak lama kemudian, Hainu pun datang. Dan benar saja, serangga pendeteksi roh terlihat keluar dari dalam pakaian Qingchen. Tak banyak mengoceh, Hainu pun bersiap untuk menyerang Qingchen dengan menggunakan tentakelnya. Sedangkan Qingchen langsung mengaktifkan formasi yang sudah ia siapkan dan langsung menyerang Hainu. Karena petan tentakel Hainu masih belum bisa dia tembus, Qingchen menambahkan serangannya untuk menggunakan formasi lain yang juga telah ia siapkan. Sayangnya, serangan dari Qingchen masih belum bisa menembus pertahanannya. 不行，至少是5阶以上的阵法，法就能困住我了。哪有那么……阵源所在。 Kemudian Qingchen mengendalikan pedangnya untuk melakukan serangan jarak jauh. Di saat Hainu sedang sibuk menangkis serangan pedang itu, Qingchen pun bergegas memanfaatkan kekuatan mentalnya untuk melakukan serangan. Walaupun demikian, Hainu dapat mematahkan kekuatan mental tersebut. 进入大阵，来和我厮杀吧！ 战斗。 Lalu Hainu mengeluarkan sebuah botol dan menggunakan kumpulan serangga untuk melakukan serangan balik. Bahkan serangan pedang Qingchen dapat ditahan oleh serangga-serangganya. Qingchen pun bergegas menarik kembali pedangnya. Untungnya pedang Qingchen tidak ada rusak sedikit pun. Selanjutnya serangga itu kembali mencoba menyerang Qingchen. Saat Qingchen mencoba melawannya dengan memakai pedangnya, perlawanan Qingchen tak berpengaruh apapun. Qingchen kemudian menggunakan api roh darah teratai hijau untuk melawannya. Teratai hijau itu sedikit efektif untuk melawan serangga-serangga ini, tapi belum bisa untuk menghabisinya. Di saat yang bersamaan, Qingchen mulai menyadari kalau itu adalah serangga pemunian api. Serangga pemunian api lebih menakutkan daripada semut pemakan ki. Karena api roh darah teratai hijau belum bisa menghabisi serangga pemunian api, Qingchen pun mencoba untuk mengadunya dengan semut pemakan ki yang ia kombinasikan dengan bloodline gunturnya. Tak berselang lama, Hainu merasa koneksinya dengan serangga pemunian api semakin melemah. Ternyata, dengan bloodline gunturnya, Qingchen berhasil mengambil alih serangga pemunian api tersebut. Dan cepat, ia pun memojokkan Hainu dengan serangga pemunian api yang sepenuhnya sudah ia kuasai. Lantaran tidak dapat berbuat apa-apa lagi, Hainu pun mengaku kalah. Ia berjanji kepada Qingchen untuk memberitahu tempat ia mendapatkan api roh darah teratai hijau yang juga terdapat tanaman kayu pahit di sana. Sebagai bukti, ia juga menunjukkan sebuah batu yang ia dapatkan di sekitaran tanaman kayu pahit. Qingchen kemudian mulai menanyakan tempat itu berada. Hainu pun memberitahunya bahwa ia mendapatkannya dari rawa hitam kematian di dinasti Wei, yang mana tempat itu berbatasan langsung dengan dinasti Dao dan dinasti Zhou. Ia juga memberikan sebuah peta kepada Qingchen. Menurut Qingchen, batu yang baru saja Hainu berikan sama sekali tidak berasal dari rawa hitam kematian, melainkan ada di tempat seperti bawah tanah, gua, dan lain-lain. Karena sudah ketahuan bohongnya, Hainu pun mau tidak mau memberitahu kebenarannya, bahwa tanaman kayu pahit memang ada di rawa hitam kematian. Pintu masuknya terletak di danau yang dia tandai dalam peta. Ada sebuah informasi yang menyelimuti danau itu. Sebelum melepaskan Hainu, Qingchen meminta dia untuk memberikan botol hitam miliknya. Karena Qingchen mengetahui kalau botol hitam memang dikhususkan untuk memelihara serangga roh unik. Hainu pun terpaksa memberikan botol hitam kepada Qingchen. Pada saat Hainu ingin pergi, Qingchen menyadari kalau Hainu merupakan orang yang sekarat. Ia menjelaskan botol hitam itu sebuah harta karun yang Hainu gunakan untuk memanipulasi semut pemakan ki dan juga serangga pemunian api di dalamnya. Tapi untuk terus memelihara serangga roh unik, maka Hainu harus menggunakan darah dan jiwanya. Qingchen mengetahui Hainu sekarat pada saat melihat roh Hainu tidak stabil. Seperti sebelumnya, Qingchen memegang botol hitam miliknya. Yang lebih buruk lagi, Hainu juga mengalami penipisan esensi darah yang menyebabkan hidupnya kurang dari setengah tahun.
Qin Chen mengatakan kalau ia memiliki solusi. Solusi itu tidak hanya menghilangkan bahaya tersembunyi pada tubuh Hainu, bahkan bisa membuatnya memasuki ranah martial venerable dalam setengah tahun. Saat Hainu menanyakan sebuah syarat agar Qin Chen mau membantu dirinya, Qin Chen menjawab bahwa Hainu itu harus menjadi pelayannya. Akan tetapi Hainu menolaknya. Setelah itu, Qin Chen langsung saja memunikan sedangga pemunihan api. Hainu sangat terkejut melihat hal itu, karena ketika itu ia menghabiskan waktu selama 3 hari hanya untuk mengendalikannya saja. Di saat yang bersamaan, Qin Chen menanyakan mengapa Hainu tidak kunjung pergi setelah menolak penawaran dari dirinya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.